Episode 2, Pesugihan Ratu Pantai Selatan. Harga sebuah janji saya membuka mata, dan saya tidak di pantai. Saya di pemakaman. Batu-batu nisan menatap saya seperti gigi yang tak rata. Ada bambu di ujung sana, angin menipis, tetapi tetap dingin. Di pintu kecil, papan kayu reot. Kecamatan Kretek Parangtritis. Lutut saya goyah. Hati saya seperti ditusuk jarum kecil. Bukan sakit, tapi diulang-ulang. Sampai saya kehabisan napas. Sampeyan sopo? Senter menyilaukan mata. Seorang lelaki tua memanggul karung singkong. Bajunya bau asap dapur. Ngapa ono ning kene? Sore-sore neng kuburan. Nama saya nyangkut di kerongkongan. Saya Rahmat, Pak. Namanya Pak Sutrisno. Dia tidak banyak bertanya. Dia hanya menunjuk jalan setapak. Ayo ikut, omahku cedak. Ngombesik. Rumahnya sederhana. Dindingnya papan, atapnya seng, meja dengan taplak plastik bermotif bunga. Istrinya menyodorkan teh. Uapnya mengangkat wajah saya yang beku. Di rumah itu, saya mendengar jam. Tik, tik, tik. Setiap tik seperti palu di kepala. Saya belum bercerita apapun. Tapi Pak Sutrisno menepuk bahu saya. Bukan menghibur, lebih seperti menyadarkan. Dunia ini akeh jebakane le, ojo melu. Dunia ini banyak jebakannya, nak. Jangan ikut-ikut. Malamnya, saya tidak tidur. Begitu mata tertutup, Istana Hijau datang lagi. Setiap saya memaksa bangun, saya mendengar suara air, bukan air di ember, tetapi air yang menggelinding di balik kulit kepala. Menjelang pagi, saya memutuskan pulang. Pak Sutrisno membantu saya beli tiket bus. Saya hanya bawa baju yang melekat dan foto keluarga di saku bingkainya patah. Bus berangkat. Saya menatap jendela. Pohon lewat seperti barisan pasukan. Saya berdoa, satu kalimat yang diulang-ulang. Ya Allah, selamatkan anak saya. Di depan rumah, orang berkerumun. Ada suara bacaan yang putus. Ada plastik hitam di sudut yang entah berisi apa. Saya turun sebelum bus benar-benar berhenti. Saya lari. Rahmat, tetangga, menahan bahu saya. Mata mereka sembab. Ada yang menggeleng pelan. Ada yang memeluk istri saya yang meronta seperti kain basah diperes. Anakmu, Mat, kecelakaan maghrib. Kalimat itu sederhana, tapi ia menghantam dengan cara yang hanya dipahami seorang ayah yang baru kembali dari laut. Napas saya padam. Lantai jadi laut. Saya jatuh. Dahi saya membentur lutut orang. Bau karbol naik. Mata saya basah. Kain kafan menutupi wajah kecil. Ayah pulang. Saya berbisik. Entah kepada siapa. Ayah pulang. Orang bilang, saya hilang 10 hari. Saya bersikeras, bilang saya hanya pergi semalam. Waktu di laut tidak sama dengan waktu di darat seseorang. Akhirnya berbisik seperti itu. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin satu hal yang tak mungkin saya dapatkan. Menukar semua ini dengan hari yang biasa-biasa saja. Saya, pemuda yang menua dalam semalam. Setelah penguburan, rumah menjadi museum sunyi. Sepatu kecil tetap di rak. Gelas plastik dengan gambar kartun tetap di dapur. Baju kecil dilipat. Istri saya berkali-kali karena tidak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan selain melipat dan menangis. Saya tidak cerita pada siapapun tentang pantai, tentang kuali hitam, tentang Istana Hijau. Saya hanya bilang, saya kesasar.
Orang-orang mengangguk mengira saya trauma. Mereka benar. Saya trauma. Tapi luka saya adalah kesadaran. Saya yang membuka pintu. Tahun-tahun lewat, rambut saya memutih. Setiap azan terdengar, saya berhenti karena saya tahu satu hal. Suara masjid adalah satu-satunya panggilan yang tidak menipu. Saya putuskan untuk bercerita pada teman, pada tetangga, hingga akhirnya di acara radio misteri. Saya tidak ingin terkenal. Saya hanya ingin orang berhenti percaya bahwa jalan pintas itu murah. Pesugihan tidak membuatmu berlimpah. Ia hanya memindahkan kekuranganmu dari dompet ke jiwa. Kau mungkin punya uang untuk membeli rumah, tapi kau tidak akan punya keberanian untuk tidur di dalamnya. Saya menulis nama anak saya di hati saya setiap hari. Saya berdoa, Dia memaafkan saya. Saya berdoa, Allah mengizinkan saya kelak memeluknya lagi di tempat yang tidak ada laut hijau, tidak ada kuali hitam, tidak ada mak bau. Jika malam ini kalian mendengar suara saya, ambil satu saja pelajaran. Jangan pernah sekalipun berunding dengan kegelapan. Nama saya Rahmat. Saya telah kehilangan anak saya karena kebodohan saya sendiri. Dan ini adalah penyesalan saya yang tidak akan pernah selesai sampai saya menutup mata. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah klik subscribe dan like channel Sanggamara 99.